Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini adalah malam ketiga kita melaksanakan puasa Ramadan dan mendirikan malam-malam Ramadan. Dan karena panggilan sayang dari Allah, maka kaki kita melangkah ke masjid ini untuk mendirikan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang dijanjikan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhir dari ibadah puasa Ramadan adalah mudah-mudahan itu kata Allah, mudah-mudahan kamu bisa menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada jaminan pasti dengan kita mempuasakan bulan Ramadan kita akan menjadi orang bertakwa, tapi penuh perjuangan. Sejarah datangnya puasa bulan Ramadan ini dikisahkan di dalam oleh Rasulullah ketika pulang dari perang yang memakan banyak korban, perjuangan yang amat sangat dahsyat, harta benda habis, nyawa banyak yang melayang. Kemudian apa kata Rasulullah? Kita telah kembali dari peperangan yang dahsyat, namun kita sebentar lagi akan menghadapi perang yang jauh lebih dahsyat lagi dari perang yang telah kita jalani. Apa itu? Adalah puasa bulan Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu semua, itulah yang sedang kita jalani hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan penuh perjuangan. 753. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah curahkan, Allah limpahkan rahmat kepada beliau yang juga akan menjadi imbas kepada kita, dan kita menjadi umat yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami tidaklah akan memberikan menggurui. Kita di sini hanyalah untuk mengisi sedikit kekurangan malam-malam Ramadan kita, supaya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada sedikit manfaat bagi kita semua. Berawal kita dari surat Al-Baqarah tadi, bahwa tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, berjuang di bulan Ramadan ini adalah untuk mencapai derajat takwa. Lalu apakah itu derajat takwa? Bagaimana cara mencapainya? Dan bagaimana bentuk yang harus kita lakukan? Dan Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu bagaimana supaya bisa kita mencapai derajat takwa dalam puasa bulan Ramadan itu. Diberikan dalam dua hadis untuk puasa dan untuk malam-malam Ramadan. Barang siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, maka yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Tentu orang yang meyakini adanya Allah
dengan rukun iman yang 6 itu, dan orang yang tidak sholat, apakah dia termasuk orang yang beriman? Tentu tidak. Orang yang tidak sholat sepanjang harinya tidaklah termasuk dia sebagai orang yang beriman. Karena kalau kita ambil kategori saja, analogi biasa saja, wanita yang haid bolehkah dia puasa? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak sholat karena haid, karena dia kotor, dia tidak sholat. Maka orang yang tidak sholat tidak ada bagi dia puasa itu, dan tidak ada guna bagi dia puasa karena dia tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman. Maka anak-anak kami harus dijaga ya nak ya. Jangan karena ngantuk tinggal sholatnya, tertidur. Selama ini ibu sering bertanya di kelas itu, kalau belajar kita di bulan Ramadan, kita ada tatap muka di kelas, ditanya itu salat subuh, rata-rata menjawab tidak ada salat subuh. Kenapa? Tidur selesai sahur. Maka sudah kena kita ini, kena. Ada tanggung jawab kita terhadap iman kita tadi. Iman diwujudkan dalam amal soleh. Yang pertama adalah sholat. Maka orang yang menjaga sholatnya itu dipanggil untuk berpuasa. Tidak itu. Orang yang menjaga sholatnya itu karena dia iman, dipanggil dia untuk berpuasa. Maka kita tidak perlu marah kepada orang yang tidak sholat, dia tidak puasa, karena tidak ada panggilan buat dia. Tetap sajalah dia. Mungkin boleh jadi dia akan sama dengan perempuan yang haid sepanjang waktu. Nauzubillah min dzalik. Seperti disampaikan tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, penuh perhitungan. Yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan, penuh pemikiran, penuh penghisapan diri. Pertama, harus kita ketahui bagaimana berpuasa itu, apa yang harus dilakukan dalam puasa. Apa arti puasa? Kapan mulai puasa? Kan sudah ditentukan waktunya. Di dalam surat Al-Baqarah itu juga disampaikan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jauhi? Itu yang disebut dengan penuh perhitungan. Mungkin kita bisa berpuasa sampai sebulan penuh, menahan lapar dan haus. Tapi boleh jadi kita tidak bisa menahan mulut kita, Bapak dan Ibu. Saya mengakui diri saya sendiri. Boleh jadi kita tidak bisa menahan mulut kita untuk bicara sampai keluar mungkin yang tidak berkenan, sehingga boleh jadi ada gesekan pada di antara hati kita sesama kita. Mungkin cedera itu derajat ketakwaan kita. Atau boleh jadi bisa kita menjaga mulut, kita tidak bisa menjaga mata. Yang hobi nonton, gitu kan? Tersambil mata ini menonton yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Juga cedera derajat ketakwaan kita tadi. Atau boleh jadi itu bisa kita atasi, tapi kadang kita tidak bisa menjaga hati kita. Hati inilah yang paling berat, Bapak dan Ibu, anak-anak kami semua. Dia tersimpan di dalam, yang tahu antara hati kita ini adalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bisa masih menyapa kawan kita dengan sapaan mesra, sapaan akrab, tapi hati kita kepada dia belum tentu baik. Maka marilah kita sama-sama di bulan Ramadan ini untuk berjuang memperbaiki itu semua, agar apa yang dijanjikan Allah dengan derajat takwa itu bisa kita dapatkan walaupun sedikit. Kemudian diimbangi lagi dengan hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, mendirikan ini dia, salat tarawih, mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan. Maka Allah akan ampuni dosanya
berlalu. Kita dirikan sholat tarawih, tapi kita tidak mengikuti fikih dalam sholat. Boleh jadi itu juga cedera dengan sholat tarawih kita. Karena aurat kita biarkan saja terbuka, rambut kita berjamai-jamai di kiri kanan, itu kita biarkan terbuka. Kita sudah tahu gunanya mukena adalah untuk menutup aurat. Tapi ternyata rambut keluar juga bagi yang perempuan itu sholat. Itu sudah bagaimana sholatnya namanya dia? Kata ulama-ulama kita tuh batal sholatnya. Tapi itu jarang yang perhatikan oleh kita semuanya. Sangat jarang. Jadi kalau kita mengambil kategori itu beribadah secara umum kepada itu, umum, yang penting sudah dikerjakan, yang penting kita sudah berbuat. Tidak, dasar hukumnya semuanya ada, Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang kita lakukan harus ada dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita ubah model itu, apa saja orang makan itu belum boleh. Karena orang itu nanti dia akan berlepas diri dengan apa yang kita sampaikan itu. Dia nggak mau dibebani oleh dengan apa yang kita kerjakan. Maka dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kata ulama, hadisnya ini, itu kuat itu. Tapi kata si Anu, misalnya orang muda itu, tanpa orang muda itu, tak boleh. Itu yang disebut dengan penuh perhitungan. Dasarnya jelas, hukumnya jelas, dan kita melaksanakan dengan berusaha sebaik mungkin. Sangat berat untuk memperbaiki apa yang salah dalam diri kita, dan sangat mudah mengikuti sesuatu yang salah yang sampai kepada kita, tetapi penyampaiannya itu sangat meyakinkan. Lihat ya, selama ini kita dilarang untuk pergi sholat ke masjid. Kalaupun sholat harus berjarak, punya harus berjarak. Karena apa kemarin? Ada wabah. Sekarang wabah tidak ada lagi, tapi masih banyak kita lihat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang jauh berjarak sholatnya, berjarak sekali sholatnya. Saya kemarin ke Ujung Gading, sholat ke musola, satu perempuan jamaahnya. Saya sholat, saya berdiri, saya sentuhkan bahu saya ke dia geser ke kiri. Saya mendekat lagi, tambah menjauh dia ke kiri. Ya Allah, ternyata corona masih ada di sini. Itulah. Padahal kalau naik mobil, tidak pernah ada bergeser-geser ya kan? Berdempet-dempet, malah sekarang, apalagi kalau menjelang puasa, menghadap ke belakang bagai penumpang. Tidak ada corona di atas mobil. Kenapa? Karena kita tidak melihat, tidak mempelajari tentang bagaimana ibadah yang sebenarnya. Seperti apa tuntunan Rasulullah itu, kapan ada rusaknya, kapan ada toleransinya, kita tidak lihat. Kita hanya mengkodomani apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berpengaruh. Kemudian setelah pengaruh itu tidak ada lagi, tetapi bagi kita pengaruh itu tetap bercokol dalam diri kita. Maka kembali lagi, penuhlah, lakukanlah perhitungan yang benar, penuh perhitungan. Mudah-mudahan dengan niat kita yang tulus dan ikhlas, bahagia menyambut Ramadan, bahagia menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh perhitungan. Lelah, pasti lelah, karena Rasulullah menyampaikan perang yang lebih dahsyat itu adalah di bulan Ramadan. Semuanya harus kita jaga, dan kita yakin ada beberapa hal kita mungkin akan gagal di sana. Cuma doa yang kita harapkan kepada Allah. Terimalah amal ibadah kami walaupun hanya setitik yang baik di sisi Engkau. Mudah-mudahan itu bisa mendapatkan ridho, dan kita harapkan hanyalah ridho Allah. Walaupun kita punya ibadah sepanjang hayat, tapi Allah tak ridho, ada gunanya. Tapi ada orang yang punya ibadah hanya setitik, tapi di mata Allah luar biasa. Karena dalam sebuah kisah disampaikan seorang ulama besar bermimpi, dia bermimpi pembicaraan dua malaikat. Berapa orang yang haji tahun ini? 5.000 orang. Ada yang nyebut mengisahkan 5 juta orang. Lalu berapakah yang hajinya mabrur? Tidak satu pun. Bayangkan itu oleh Bapak dan Ibu.
tidak satu pun yang mabrur hajinya kecuali seseorang tukang sol sepatu yang dia tidak berangkat haji. Bayangkan itu. Itu yang hajinya mabrur. Dia tukang sol sepatu tidak berangkat haji, tapi dinilai sebagai seorang yang haji mabrur. Jadi belum tentu apa yang kita rasa kita lakukan telah benar ini adalah sesuatu yang benar diterima oleh Allah, kecuali hanyalah berharap agar kepada Allah agar apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.